Kita tidak bisa menilai seseorang dari satu sisi, karena setiap orang berbeda-beda. Begitupun dengan bakat. Kita tidak bisa membatasi hal itu, karena manusia diberi anugerah potensi oleh Tuhan berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, para peserta LDBI yang saya banggakan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan saya Sevi Herlina dari SMA Negeri 1 Balenda. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang memiliki tugas untuk membatasi perdebatan kita hari ini, menyampaikan latar belakang, menyampaikan argumen dan memberikan kesimpulan terhadap argumen persetujuan saya pada mosi kita hari ini. Baik Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada siang hari ini adalah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Di sini saya menyatakan setuju terhadap mosi perdebatan kita hari ini dengan berbagai alasan yang akan saya kemukakan. Namun sebelum hal itu, izinkan saya memberikan batasan terhadap mosi perdebatan kita siang ini, agar pembahasan kita masih dalam satu fokus utama dan tidak terbelah kemana-mana. Oleh karena itu, batasan mosi kita hari ini yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, khususnya di perguruan tinggi negeri. Alasan saya memberikan batasan tersebut yang berfokus pada perguruan tinggi negeri pada mosi kita hari ini, yaitu karena 3 hal. Yang pertama, pemerintah memegang peranan penting di perguruan tinggi negeri. Yang kedua, perguruan tinggi negeri memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai. Dan yang ketiga adalah mahasiswa bisa mendapatkan prospek pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya lebih cepat, karena dengan adanya peran pemerintah, maka pemerintah dapat mengambil mahasiswa terbaik yang dapat berkualitas. Dari alasan tersebut, mosi kita siang ini membahas mengenai pentingnya penerimaan mahasiswa baru dengan tes talenta bawaan, bukan dengan tes atau hasil akademik. Perlu kita tahu Dewan Juri sekalian bahwa tes talenta bawaan itu merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Sedangkan tes akademik merupakan tes yang mengungkapkan sudah sampai mana kemampuan dalam pendidikan seseorang. Perlu kita tahu Dewan Juri sekalian dan hadirin sekalian bahwa talenta setiap orang itu berbeda-beda dan tidak bisa dibatasi. Namun, tes akademik itu mengharuskan semua orang bisa, sehingga timbul berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Berangkat dari definisi tersebut, ada latar belakang yang menjadikan mosi perdebatan kita hari ini penting untuk kita bahas, yaitu dengan adanya kebijakan penerimaan tes talenta akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan salah masuknya jurusan. Dewan Juri sekalian, perlu kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ada 73% calon mahasiswa yang salah dalam mengambil jurusan. Hal tersebut dikarenakan setiap mahasiswa tidak mengetahui atau tidak dapat mengembangkan bakat yang dimiliki atau potensi yang dimiliki pada diri sendiri. Dengan adanya tes talenta ini akan membuat bakat mahasiswa lebih terarah, karena kemampuan akademik tidak dapat dijadikan tolak ukur mahasiswa untuk memilih jurusan. Berangkat dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa argumen yang akan saya sampaikan pada mosi hari ini. Yang pertama adalah dari sudut pandang mahasiswa. Mengapa mosi ini sangat penting di kalangan mahasiswa? Karena mahasiswa itu adalah generasi muda yang akan melanjutkan untuk memimpin negara. Baik buruknya negara ke depannya itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya tes talenta bakat ini di penerimaan perguruan tinggi di Indonesia, itu akan membuat banyak bakat-bakat yang terpendam di mahasiswa masing-masing yang dapat tersalurkan dengan baik, sehingga dia bisa memiliki kualitas diri yang lebih baik. Karena pada nyatanya dengan adanya tes akademik itu
bukanlah suatu hal yang efektif karena banyak sekali yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Dan apa dampak yang ditimbulkan kepada mahasiswa jika kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah? Yaitu yang pertama, mahasiswa akan membuat bakat yang ada di mahasiswa disalurkan dengan baik, karena di perguruan tinggi ada banyak wadah yang bisa mahasiswa kembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah meminimalisir salahnya masuk jurusan. Salah masuk jurusan itu adalah salah satu masalah yang perlu menjadi hal yang penting untuk kita bahas, karena dengan salah jurusan itu akan membuat dampak-dampak negatif terjadi pada mahasiswa. Salah satunya adalah menjadikan mahasiswa kurang bersemangat. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang pemerintah. Mengapa mosi ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah? Yaitu karena pemerintah itu memeran pegangan penting untuk pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi Indonesia, dan apalagi perlu kita tahu bahwa ternyata pendidikan di Indonesia itu masih sangat minim. Lalu apa manfaat yang dapat diperoleh pemerintah jika ia melakukan atau membuat kebijakan ini? Yaitu dapat mencetak generasi muda yang lebih beragam dengan potensi yang dimilikinya yang lebih berkualitas. Karena perlu kita tahu bahwa tiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda, tidak bisa kita patokan. Dan yang kedua adalah dapat menunjang pembangunan negara. Perlu kita tahu bahwa permasalahan mengenai ketidakmerataan pembangunan itu masih menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, itu akan membuat permasalahan sedikit demi sedikit dapat kita atasi. Berdasarkan limitasi, definisi, dan latar belakang serta argumen yang saya sampaikan, tentunya kita dapat melihat dan menyimpulkan bersama bahwa mosi kali ini sangat pantas untuk kita setujui bersama-sama, dan saya yakin Dewan Juri dan peserta lainnya memiliki pandangan yang sama seperti saya. Akhir kata, untuk apa kita membuat suatu kebijakan jika itu berpeluang membuat manusia melakukan kecurangan? Lebih baik kita membuat kebijakan yang hanya bisa timbul dengan anugerah Tuhan, bukan karena suatu tuntutan. Terima kasih.